Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Gayatri Kemala Rezeki, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK PGRI Karso Bangsa. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menyaksikan materi pada hari ini. Mengapa kalian tidak bertemu langsung dengan tatap muka bersama saya? Karena sekarang ini kita tengah menghadapi pandemi. Kita harus saling berjaga, saling menjaga, sehingga satu sama lain harus tetap berada di rumah masing-masing. Tetap di rumah, tidak ke sekolah, dan oleh karena itu maka saya pada hari ini harus menerangkan materi yang pertama kita melalui virtual atau secara online atau daring. Materi hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Kita lihat dulu semuanya. Apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Kita satukan waktu dulu, kita satukan fokus dan tujuan konsentrasi untuk menerima materi pada hari ini. Materi pada hari ini merupakan kompetensi dasar dari 3.1 dan 3.4, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan observasi. Kemudian mengkonstruksikan teks laporan observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan juga aspek kebahasaan maupun lisan dan juga tulisan. Oke, kita lihat bersama. Apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum dan atau melaporkan sesuatu hasil dari apa yang kita teliti atau apa yang kita amati. Jadi, teks ini berisi mengenai sesuatu atau seluruh aspek isi yang telah kita lakukan analisis, telah kita lakukan teliti di waktu sebelumnya. Dalam teks laporan hasil observasi, ada beberapa ciri yang digunakan. Yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah konseptual, yang ketiga adalah sistematis, dan yang keempat adalah objektif. Rangkaian ciri ini berkesinambungan dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, isi dari teks LHO. LHO ini adalah kepanjangan atau singkatan dari laporan hasil observasi. Yang pertama adalah faktual. Faktual adalah laporan yang kita sajikan atau teks laporan yang kita sajikan, yang kita buat harus sesuai dengan fakta yang berlaku. Jadi tidak boleh kita asal membuatnya saja. Misal kita buat teks sesuai dengan gambaran kita, tapi bukan sesuai dengan kenyataan, itu tidak dibenarkan. Yang kita lakukan, yang kita amati, dan yang kita teliti adalah laporan dari keaslian yang terjadi. Yang kedua, konseptual. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan konsepnya, membuat konsepnya terlebih dahulu secara sistematis atau berurut. Jadi yang pertama apa harus kita buat? Kita membuat dulu strukturnya. Strukturnya ada apa saja. Kemudian kita buat secara objektif. Apa yang secara objektif itu? Objektif itu adalah sesuatu yang kita ambil sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau menilai sesuatu, mau melakukan penilaian terhadap sesuatu, yang kita lakukan adalah terhadap benda tersebut secara asli atau real. Jadi kita tidak mengasal menilai. Misalnya saya mau ngambil tentang objek A, objek ini saya asal aja, saya tulis begini, bla bla bla, kemudian saya tuliskan lagi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan objeknya, tidak boleh. Cirinya adalah yang pertama tadi faktual, kemudian konseptual, yang ketiga sistematis, dan yang keempat harus bersifat objektif. Itu dari ciri laporan hasil observasi. Kemudian kita lihat strukturnya, struktur dari
laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau disebut dengan klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi manfaat, dan yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi isinya adalah membuka atau mengantar, sebagai pembuka atau sebagai pengantar hal yang akan kita sampaikan atau teks yang akan kita buat atau kita laporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah berisi mengenai penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian terinci di dalam teks yang mau kita buat. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati, setiap laporan yang kita buat harus memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks yang kita buat tidak sekedar teks belaka, tapi ada isi dan juga ada manfaat yang kita akan ambil ketika selesai membuat dan membaca teks tersebut. Kita lihat contoh pembagian dari struktur laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau disebut juga tadi dengan klasifikasi. Contohnya ini adalah mengenai benda di dunia atau benda di alam semesta ini. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan juga perbedaannya. Itu klasifikasinya. Nah, yang kedua, deskripsi bagiannya. Penjabaran secara rinci dari klasifikasi yang di awal. Jadi kalau yang di awal dibahas tentang benda, nah bendanya apa saja? Dibahaslah di deskripsi bagian. Semua benda di dunia ini diklasifikasikan menjadi 2. Berarti pembagiannya 2. Ada benda hidup dan juga ada benda mati. Itu sudah diklasifikasikan. Penjabaran rinci dari pernyataan umum atau klasifikasi sebelumnya. Yang ketiga disebutkan dengan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah menunjukkan bahwa apa yang sudah kita buat, teks yang kita lakukan, teks yang kita buat, laporan yang kita lakukan, pengamatan yang kita lakukan harus memiliki manfaat. Benda hidup dikelompokkan lagi menjadi binatang dan juga tumbuhan. Nah, pengelompokan itu dilakukan karena keduanya berbeda. Bedanya di mana? Dijelaskan. Nah, walaupun memiliki perbedaan keduanya, tapi sama-sama apa? Sama-sama memiliki manfaat. Tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang, memiliki manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan deskripsi manfaat. Jadi jelas sekali lagi bahwa struktur dari teks laporan hasil observasi atau LAO dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau disebut dengan klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana cara membuat teks laporan yang baik. Teknik menulis ringkasan teks laporan. Jadi apa yang sudah kita lakukan pengamatannya, apa yang sudah kita lakukan penelitiannya, bagaimana cara meringkasnya, bagaimana cara membuat menjadi suatu laporannya. Yang pertama adalah isi ringkasan harus sama dengan isi yang diringkas. Jadi kalau kita meneliti tentang semut, maka pembahasan yang harus kita tuliskan juga tentang semut. Kemudian yang kedua, isi ringkasan berupa informasi-informasi yang dianggap penting dari setiap tahap-tahap pada struktur tersebut. Contohnya bagaimana? Jadi yang kita buat adalah informasi yang pentingnya saja. Yang kita anggap menjadi daya pendukung, hanya pendukung saja, tidak perlu dituliskan. Hanya dituliskan yang rinci dan yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan atau apa yang kita buat menjadi sebuah teks. Yang ketiga, penulisan ringkasan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi penting. Kemudian baru kita mengubahnya menjadi paragraf baru. Jadi teks yang kita buat boleh berbentuk poin. Nah, jadi yang kita buat, penelitian yang kita buat, pengamatan yang kita buat boleh berbentuk poin terlebih dahulu. Nah, dari poin tersebut baru nanti kita buat menjadi paragraf-paragraf baru yang lebih baik penulisannya.
Kemudian yang keempat, pada bagian akhir tidak perlu menambahkan pendapat penulis atau teks yang diringkas. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks real yang kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita amati. Jadi tidak perlu menambahkan pendapat penulis atau disebut dengan argumentasi. Yang kita tuliskan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang terakhir adalah penulisan ringkasan harus memanfaatkan struktur teks sebagai panduan. Jadi kalau misalnya strukturnya 3, berarti yang kita buat paragrafnya hanya sesuai dengan struktur tersebut. Jadi jangan sampai strukturnya 3 tapi kita buat menjadi 4. Itu sudah tidak sesuai dengan pembahasan yang ada. Jadi kalau strukturnya hanya 3, hanya ada pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, maka nanti ketika membuatnya hanya dijabarkan dari 3 poin tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan tanggapan dari hasil observasi? Oke. Kalimat yang dipakai untuk menyampaikan ulasan atau berita atas video, pidato, pernyataan, apapun yang disampaikan untuk menerangkan dan menjelaskan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, apa yang mau kita tuliskan, apa yang mau kita berikan tanggapannya, penulisannya, pilihan katanya harus sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kita menuliskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kamus atau sesuai dengan ejaan. Akhirnya bagaimana? Nanti akhirnya akan berantakan atau tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian yang kedua, menurut Oxford University juga sama, menurut Kamus Oxford juga sama artinya. Kemudian yang ketiga, fungsi tanggapan adalah untuk menerangkan atau menjelaskan. Nah yang ketiga, fungsinya adalah untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan, menerangkan sesuatu. Jadi tanggapan bukan berarti kita melayangkan, memberikan hal yang tidak sepantasnya, hal yang tidak seharusnya. Tapi fungsi tanggapan hanya untuk menerangkan sesuatu yang kita jelaskan. Yang keempat, tanggapan dapat berupa persetujuan ataupun penolakan. Nah, jika memberikan penolakan, maka gunakanlah bahasa Indonesia tetap yang baik. Jika melakukan atau menggunakan berupa persetujuan, maka sama harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Indikator tanggapan yang baik. Yang pertama adalah ketika kita memberikan tanggapan terhadap teks orang yang sudah dilakukan sama orang lain atau oleh orang lain, kita harus memberikan tanggapan menggunakan bahasa Indonesia dan sikap yang santun. Jadi, memberikan tanggapan sekali lagi bukan memberikan sesuatu yang dicemooh atau sesuatu yang dicela, tapi memberikan tanggapan adalah memberikan pernyataan dan juga menerangkan lebih jelas dari apa yang sudah dibahas. Yang kedua, tanggapan yang disampaikan harus beserta alasan. Jadi tidak boleh memberikan tanggapan hanya sesuai dengan pendapat diri sendiri. Tapi sekali lagi, memberikan tanggapan harus juga memberikan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal, sehingga tanggapan tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Baik saya yang memberikan tanggapan atau kalian sebagai orang yang menuliskan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang selanjutnya, memberikan tanggapan tidak boleh berlebihan. Tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan. Jadi kita bukan untuk merendahkan orang lain, kita tidak merendahkan teman kita, tapi hanya memberikan sesuai dengan masukan kita, jelas sesuai dengan alasan yang logis. Jadi bukan berlebihan menjelekkan teman, memperburuk keadaan, tidak, tapi menjelaskan atau jangan sampai memojokkan satu atau salah satu pihak saja. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku sekalian, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup kelas, atau boleh di Google Classroom, atau boleh juga WA Japri ke guru mata pelajarannya. Silahkan apabila kalian ada pertanyaan seputar pelajaran yang akan kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan langsung ke guru mata pelajarannya melalui grup WA ataupun melalui Google Classroom-nya. Atas perhatiannya, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.